Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika bagian kedua ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ada mean, median, dan modus. Yang pertama tentang mean atau rata-rata, yaitu yang pertama tentang data tunggal ya. Jika ada data X1, X2, X3 hingga Xn, maka X bar dapat kita hitung dengan rumus berikut, yaitu jumlahan dari Xi dibagi N, di mana X bar tadi adalah mean, Xi adalah data ke I, data ke 1, 2, 3, dan seterusnya, dan N adalah banyaknya data. Nah, contoh yang pertama, diketahui nilai ulangan 10 siswa sebagai berikut. Tentukan nilai rata-ratanya. Dengan rumus tadi, kita bisa hitung dengan cara menjumlahkan setiap datanya lalu dibagi dengan 10. 10 adalah banyaknya data ya. Jadi kita peroleh 78 bagi 10 sama dengan 7,8. Jadi rata-rata nilai ulangan adalah 7,8 ya. Lanjut, contoh yang kedua, nilai ulangan siswa kelas 10 adalah sebagai berikut. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, ini yang punya nilai 6 ada 4 siswa, nilai 7 ada 9 siswa, dan seterusnya hingga yang nilainya 10 ada 3 siswa. Caranya dengan rumus berikut, yaitu jumlahan dari FI kali XI dibagi dengan jumlahan dari FI, dapat kita hitung dengan mengalikan 6 kali 4 ya. Setiap kolom kita kalikan ya. 6 dikalikan 4 ya, 7 kali 9, dan seterusnya hingga 10 kali 3. Lalu dibagi dengan jumlahan FI, yaitu 4 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 3 ya. Jadi 6 kali 4 kan 24, dan seterusnya hingga 10 kali 3 adalah 30. Dibagi dengan jumlahan frekuensinya yaitu 12. Maka kita peroleh 237 dibagi 12. Hasilnya adalah 7,9. Jadi nilai rata-rata ulangan siswa kelas 10 adalah 7,9. Nah, lanjut untuk rata-rata atau mean dari data berkelompok. Ini adalah rumus yang dapat digunakan dalam mencari rata-rata data berkelompok ya. X bar atau mean-nya adalah jumlahan dari FI kali XI dibagi dengan jumlahan dari FI. Nah, tadi XI-nya beda dengan data tunggal ya. Kalau data tunggal, XI adalah data ke, sementara untuk data berkelompok, XI adalah titik tengah dari kelas I ya. FI-nya sama, yaitu frekuensi kelas I. Nah, XI ini dapat kita hitung dengan cara bagaimana? Yaitu dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini adalah rumus mencari XI atau titik tengah ya, tengah-tengah biasanya kan dibagi 2 ya. Ini adalah contoh ketiga, berat badan siswa sebagai berikut ya. Yaitu berat badan interval 41 hingga 43 kg ada 6 siswa, dan seterusnya hingga berat 53 hingga 55 kg ada 8 siswa. Nah, yang di kiri ini yang kita kotak hijau adalah batas bawah, sementara yang di kanan ini yang kita kotak biru adalah batas atas. Kita buat tabel lagi dengan penambahan kolom titik tengah atau XI dan penambahan kolom FI kali XI. Tadi titik tengah dihitung dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Untuk baris yang pertama, di sini datanya batas bawahnya adalah 41, batas atasnya adalah 43, kita tambahkan lalu kita bagi 2. 41 ditambah 43 dibagi 2 adalah 42, dan seterusnya hingga nanti ada 53 ditambah 55 dibagi 2 yaitu 54. Lalu untuk kolom yang selanjutnya ada FI kali XI, yaitu FI dikalikan saja dengan XI. Berarti di sini untuk baris pertama 6 dikalikan 42 adalah 252, dan seterusnya hingga 8 kali 54 yaitu 432. Lalu di sini ada jumlahan frekuensi yaitu kita peroleh 30, dan jumlahan dari FI dikalikan XI tadi kita jumlahkan semua ini kita peroleh 1455 ya. Jadi X barnya rumusnya adalah jumlahan dari FI kali XI berapa tadi? 1455 nih ya. Dibagi dengan jumlahan dari FI, berapa jumlahan FI? 30. Maka kita peroleh hasilnya 48,5. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah 48,5 kg ya. Lanjut untuk median atau nilai tengah, yaitu yang pertama tentang data tunggal. Median data tunggal yaitu nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data, dan data itu harus sudah diurutkan terlebih dahulu dari kecil hingga besar. Wajib diurutkan ya. Nah, contohnya tentukan median dari data berikut. Yang A dulu ya, kita urutkan. Ini kan belum urut, 5, 6, 7, 5, 9 kan belum urut. Urutkan menjadi 5, 5, 6, 7, 9. Nah, tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya di sini adalah 6. Jadi nilai tengahnya adalah 6, maka mediannya adalah 6. Lalu untuk soal yang B, urutkan dulu
Jadi berapa? Kalau kita urutkan jadi 6, 7, 7, 8, 9, 10. Tengah-tengahnya mana? Nah, kebetulan kalau datanya ini data yang berjumlah genap atau n-nya genap, maka tengah-tengahnya nanti pasti ada dua bilangan. Di sini ada 7 dan 8. Caranya dengan menghitung rata-ratanya, yaitu 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5 adalah nilai tengah. Jadi mediannya adalah 7,5 ya. Lanjut untuk nilai tengah atau median dari data berkelompok ya. Pertama-tama tentukan dulu kelas mediannya ya. Kelas median dihitung dengan cara setengah kali n. Karena nilai tengah makanya setengah kali n ya. Lalu gunakan rumus berikut yaitu tepi bawah. Ini ya, TB adalah tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Lalu ada setengah ditambah setengah n dikurangi FKS per F median dikalikan P. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median tadi. Fm frekuensi kelas median. P panjang kelas. Dengan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, ada contoh sebagai berikut. Data berat badan siswa ya. Datanya masih sama dengan data sebelumnya ya. Nah, ini adalah batas bawah yang kita lingkari biru ya. Lalu yang di sebelah kanannya ini adalah batas atasnya, yaitu 43, 46, 49, 52, 55 adalah batas atas ya. Jawabnya tentukan dulu kelas mediannya, yaitu setengah dikalikan n. N-nya berapa sih? Jumlah dari frekuensi, yaitu 30. Berarti setengah dikalikan 30 adalah 15. Nah, 15 ini adalah kelas mediannya. Nah, pada kelas mana ada data ke-15? Coba, ini 6 ya. Ini 4. 6 tambah 4 berapa? 10, berarti belum mencapai 15 ya. Lalu 6 tambah 4 kan 10. 10 kalau ditambah 7 berapa? 17. Berarti ada 17 data sampai sini. Sementara yang kita cari adalah data ke-15. Berarti data 15 ada pada kelas ketiga ini ya. Karena ini kan di kelas ketiga ini kan mencapai data hingga data ke-17. Sementara yang kita cari data ke-15. Kalau sampai sini aja baru data ke-10. Kalau sampai sini sampai data ke-17. Berarti data ke-15 ada pada baris berikut, yaitu pada kelas ketiga ya. Jadi ini adalah kelas mediannya. Maka dengan rumus median tadi, tepi bawahnya berapa tadi? Tepi bawahnya dari kelas media ini yaitu dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya dari kelas median ini adalah 47. Maka 47 dikurangi 0,5 adalah 46,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ini. Berarti sebelumnya mana? Ya 6 sama 4. Berarti 6 tambah 4 berapa? 10. Nah, frekuensi mediannya pada kelas mediannya frekuensinya berapa? 7 ya. Lalu panjang kelas. Nah, ini ada 47 sampai 49. Itu ada berapa digit sih? 47, 48, 49. Ada 3. Panjangnya berarti 3. Atau kita hitung dengan cara 49 dikurangi 47 ditambah 1 sama juga nilainya 3 ya. Nah, dengan rumus tadi dan nilai-nilai yang udah kita ketahui yaitu TB atau tepi bawahnya 46,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas medianya adalah 10, frekuensi medianya adalah 7, panjang kelasnya adalah 3 dan setengah N-nya adalah 15. Kita substitusikan ke rumus ini, nanti setelah kita hitung akan kita peroleh hasil mediannya yaitu 48,64. Jadi median rata-rata bukan rata-rata ya. Median data berat badan adalah 48,64 ya. Nah, lanjut ke modus, yaitu modus data tunggal dulu. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang frekuensinya paling tinggi ya. Contoh ke-6 ada data berikut. Manakah modus? Nah, yang paling sering muncul mana? Yaitu nilai 6. Karena 6 di sini muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali. Sementara yang lainnya tidak pernah mencapai 4 kali. Paling besar hanya 3 kali nih ya, 7 3 kali. 5 juga 3 kali ya. Sementara 6 4 kali, berarti 6 adalah nilai yang paling sering muncul, frekuensinya tertinggi. Maka modus dari data ini adalah 6 ya. Nah, untuk data berkelompok, rumus modus caranya pertama-tama tentukan dulu kelas modusnya, yaitu kelas mana yang frekuensinya tertinggi. Nah, langkah kedua gunakan rumus modus, yaitu tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P ya.
Tapi bawah tadi ya, batas bawah dikurangi 0,5 ya. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sementara D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan P panjang kelas, sama seperti tadi. Batas bawah dikurangi batas atas ditambah 1 ya. Nah, ada nilai sebagai berikut, yaitu nilai ulangan siswa kelas 12. Tentukan modusnya. Pertama-tama kita bisa lihat di sini adalah batas bawahnya yang di kiri ini ya. Lalu cara yang pertama, tentukan kelas modusnya. Mana sih frekuensi yang paling tinggi? Di sini ada 4, 8, 10, 7, 5, 2. Yang paling tinggi mana? Yaitu 10. Jadi kelas modusnya di sini adalah kelas yang punya interval nilai 76 sampai 80 karena frekuensinya tertinggi yaitu 10. Nah, ini adalah kelas modusnya ya. Lalu dengan rumus modus ini kita definisikan dulu TB-nya tepi bawah ya. Karena batas bawahnya 76, maka tepi bawahnya 76 dikurangi 0,5, 75,5. Nah, D1 selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ada 10, ada 8, berarti selisihnya adalah 2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ada 10, sesudahnya ada 7. Maka selisihnya 10 dan 7 berapa? 3. Jadi D1-nya 2, D2-nya 3. Panjang kelasnya dari 76 sampai 80 ada 5 digit. Atau bisa kita hitung dengan cara 80 dikurangi 76 ditambah 1 juga sama dengan 5. Nah, dengan tepi bawah 75,5 kita tulis di sini. D1-nya 2, D1 plus D2 adalah 2 tambah 3 dikali P-nya adalah 5. Maka kita peroleh 75,5 ditambah 2 per 5 kali 5. Bisa kita coret ya 5 dan 5 di sini ya. Jadi 75,5 ditambah 2 adalah 77,5. Jadi modus dari data ulangan siswa kelas 12 ini adalah 77,5. Nah, tadi adalah penjelasan dari menentukan min, median, dan modus, baik data tunggal dan data berkelompok. Nah, ada penambahan di sini, yaitu bagaimana sih cara mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Karena apa? Karena nanti kadang-kadang ada pertanyaan diminta menghitung median dan modus, tapi yang diketahui bukan tabel distribusi frekuensi, tapi yang diketahui adalah histogramnya. Jadi kamu harus bisa mengubah histogram jadi tabel distribusi frekuensi agar bisa menghitung median dan modusnya. Nah, yang pertama, jika dipunyai histogram sebagai berikut. Nah, ini gampang nih, kelas interval. Ya udah tinggal menulis ulang aja. 50 sampai 57 ini ya. Ada berapa siswa? 2 ini ya, pada 2 ya. Terus dari 58 sampai 65 ini udah kelas interval, jadi mudah tinggal menulis dalam tabel aja. Ada 6. Untuk interval selanjutnya ada 7 ini ya, antara 6 dan 8 ada 7 ya. Interval selanjutnya ada berapa ini? 11, antara 10 dan 12 ini ada 11. Dan seterusnya ya. Mudah ya. Untuk yang bagian kedua, bagaimana jika histogramnya pada sumbu X-nya ini adalah nilai-nilai yang menyatakan tepi-tepi kelas. Kalau tadi kan interval, kalau sekarang tepi-tepi kelas. Nah, ini tepi kelasnya di sini 49,5. Ini tepinya pada garisnya ini ya, perbatasan antara histogram yang pertama dengan selanjutnya ada 57,5, 65,5 dan seterusnya hingga 89,5, dan yang terakhir ini adalah 97,5. Nah, perhatikan yang di kotak hijau ini ya. Hapuskan yang terakhir. Jadi yang di kotak hijau ini adalah tepi-tepi kelas selain yang terakhir ya. Jadi ini adalah tepi bawah dari setiap interval kelas ya. Ini kan di kiri. Ini untuk kotak yang pertama 49,5. Berarti dia adalah tepi bawah dari kelas pertama ya. Ini kelas kedua ini ya. Jadi 57,5 adalah tepi bawah dari kelas kedua. Lanjut, ini ada kelas ketiga. 65,5 adalah tepi bawah dari kelas ketiga. Ini ada kelas keempat. 73,5 adalah tepi bawah dari kelas keempat. Ada kelas kelima. 81,5 adalah tepi bawah dari kelas kelima ya. Ini ada kelas keenam. 89,5 adalah tepi bawah dari kelas keenam ya. Jadi ini adalah tepi bawah dari setiap interval kelas. Nah, bisa sih dibuat dari histogram jadi tabel distribusi frekuensi. Nah, yang kita kotak hijau ini adalah tepi-tepi bawah. Kita tuliskan 49,5, 57,5 hingga 89,5. Lalu 97,5 ini adalah tepi atas dari kelas
terakhir ya, 97,5 ya. Kelas terakhir, kelas ke-6 ya. Nah, bagaimana cara sebelumnya ya? Dari nilai ini 50, 58, 66, 74, 82, 90 adalah apa? Batas bawah. Sementara 57, 65 hingga 97 ini adalah batas bawah. Mengubah tepi bawah menjadi batas bawah gimana caranya? Dengan cara menambah 0,5. Misal 49,5 ditambah 0,5 berapa? 50. Hingga yang terakhir ini ada 89,5 ditambah 0,5 berapa? 90, sesuai ya. Lalu bagaimana mengubah tepi atas jadi batas atas? Dengan cara dikurangi 0,5. Misal ini yang paling terakhir langsung ya. 97,5 dikurangi 0,5 berapa ya? 97. Nah, tapi yang paling perlu untuk diperhatikan, clue-nya di sini, perhatikan dari tepi bawah setiap interval kelas ini, yaitu nilai-nilai 49,5 hingga 89,5 ini. Ini adalah tepi bawah dari setiap kelas yang dapat digunakan untuk menghitung median dan modus yang membutuhkan tepi bawah. Rumus median dan modus keduanya membutuhkan tepi bawah. Jadi nilai-nilai tepi bawah ini bisa digunakan dalam menghitung median dan modus sebagai nilai tepi bawah kelas setiap kelasnya ya. Untuk bagian yang ketiga, bagaimana jika yang diketahui adalah titik tengahnya? Kalau sebelumnya tadi adalah yang diketahui tepi bawah dan tepi atas. Kalau ini yang diketahui adalah titik tengahnya. 53,5 titik tengah kelas pertama, 61,5 adalah titik tengah kelas kedua, dan seterusnya hingga 93 adalah titik tengah kelas ke-6. Nah, kalian perhatikan kelas kedua ya. Ambil kelas kedua aja yang paling mudah nanti caranya. Kelas kedua mana? Ini kelas pertama. Berarti ini kelas kedua yang kita warnai merah ya. Nah, ini adalah tepi bawah bukan tepi bawah. Bener ya, tepi bawah kelas kedua. Caranya menghitung gimana? Mencari rata-ratanya ya, 53,5 ditambah 61,5 dibagi 2 ya, yaitu 57,5. Lalu tepi atas kelas keduanya ini berapa? Nah, sama caranya. Hitung rata-ratanya, 61,5 ditambah 69,5 dibagi 2, kita peroleh 65,5 ya. Nah, ini adalah punyanya kelas kedua ya. Nah, tadi tepi bawahnya kita punya berapa ini? 57,5, punyanya kelas kedua ya. Tepi atasnya berapa ini? 65,5, punyanya kelas kedua ya. Ini kelas kedua ya, ini kan kelas pertama masih kosong, ini kelas kedua ya. Lalu, nah ini kelas kedua ya. Di sini 57,5 kalau kita tambah 0,5 jadi 58 adalah batas bawah ya dari interval. Lalu 65,5 jika kita kurangi 0,5 kita peroleh 65 yaitu batas atas kelas kedua ya. Nah, ini kan baru dapat kelas kedua, padahal kalau tabel distribusi frekuensi ada berapa kelas? Ada 6 kelas. Nah, ini yang kelas kedua sesuai dengan penghitungan yang tadi, yaitu 58 sampai 65. Ada berapa frekuensinya? Ada 6 nih ya. Sampai 6 di sini ya. 58 tadi dari tepi bawah ditambah 0,5, 65 tadi dari tepi atas dikurangi 0,5. Nah, untuk kelas pertama, ketiga, 4, 5, 6 kan belum diketahui. Nah, kita lihat aja, kita buka. Ya, kita tentukan dulu panjang kelasnya ya. Dari mana? 65 dikurangi 58 ditambah 1 ada 8. Dari 58 sampai 65 ini ada 8 digit bilangan ya. Frekuensinya ada 6. Lalu untuk kelas pertama nilainya ada 50 sampai 57. Karena kalau di sini 58, pasti sebelumnya itu 57. Berarti kalau kita mundur 8 digit, berarti di sini ada 50. Untuk kelas ketiga, kalau di sini 65, pasti di sini berapa lanjutannya? 66. Kalau ada 8, berarti kalau di sini 66, pasti di sini ada 73 ya. Dan seterusnya hingga kelas ke-6 ya. Frekuensinya mengikuti data dari histogramnya ya. Nah, oke, demikian penjelasan dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar.